Tidak bisa diukur, Pak. Jadi tidak usah kita ukur. Kenapa tidak perlu kita ukur? Karena kita tidak bisa mengukurnya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tergantung Allah. Allah ingin memberi sedikit, tidak adalah artinya bagi Allah. Allah ingin memberi kita banyak. Makanya di dalam hadis qudsi terkait dengan orang yang berpuasa, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih, hadis qudsi, itu hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan firman Allah. Itu namanya hadis qudsi. Kalau hadis biasa itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Tapi kalau hadis qudsi itu namanya perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan tentang firman Allah, yang kita tidak temukan di dalam Al-Quran. Dibahasakan kembali, disampaikan oleh Nabi dengan pengantar. Nabi berkata, misalnya, suatu ketika, pada suatu ketika di suatu suasana, misalnya dalam hari kiamat, pada hari kiamat nanti manusia dalam keadaan bagaimana, kemudian Allah berseru, Allah berfirman. Dan biasanya ini pernyataan ini atau firman Allah ini banyak berhubungan dengan keadaan yang akan datang. Contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan firman Allah, kullu amali bani adamu lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini firman Allah, perkataan Allah. Kullu amali bani adamu lahu. Tiap-tiap, jadi semua amal perbuatan anak-anak Adam, jadi Bani Adam, keluarga Nabi Adam alaihissalam, tentu termasuk kita lah semua manusia. Lahu, baginya. Jadi kita sholat itu untuk kita berzakat, kita berhaji untuk kita. Semuanya, semua aktivitas yang kita kerjakan kembalinya kepada kita. Kalau kita mabuk, kita berjudi, untuk kita juga. Kita melakukan kebaikan untuk kita. Semuanya. Bapak rajin sholat, insya Allah untuk kita. Bapak rajin beribadah, berpuasa, tarawih dan lain sebagainya, membaca Al-Quran untuk kita. Maka beruntunglah kita. Maka semakin kita banyak berbuat kebaikan, kembalinya kepada kita. Baik itu kembalinya di dunia ini, di saat kita masih hidup, maupun ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tengah masyarakat kita tergolong orang yang baik, tentu kembalinya kepada kita. Kalau kita tergolong orang yang jahat, kembalinya kepada kita. Apalagi pada kehidupan akhirat nanti. Kullu amali bani adamu lahu. Setiap amal perbuatan dari Bani Adam baginya, illa siam, puasa, saum, bukan siam tapi saum,
Sok, siam, menahan. Apa yang kita tahan? Tahan tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang kita tahan? Ya, menahan dari keinginan minum dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Apa yang kita tahan? Keinginan untuk berhubungan suami istri, tahan dulu. Setelah itu boleh. Apa yang kita tahan? Mulut, lisan, ucapan kita tahan. Apa yang kita tahan? Pandangan kita, kecenderungan kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Apa yang kita tahan? Telinga, pendengaran kita dari mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Kita tahan semua. Saum. Pokoknya bagaimana caranya supaya kita bisa menahan diri, mengendalikan keinginan yang biasa. Nafsu kita biasanya mau apa, kita kendalikan, bukan matikan nafsu. Karena nafsu itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengendalikan, ibaratnya kita punya perahu kan, kitalah yang mengendalikan perahu itu, Pak. Kalau kita tidak kendalikan, dia berputar-putar, tidak tahu kemana dia. Cobalah. Kuda, mobil, kita sopirnya. Kita tidak bisa menyalakan kendaraan ketika menabrak orang, tidak bisa. Kita yang salah. Kita yang salah. Karena kita adalah sopirnya. Nah, kita ini yang menjadi sopir dari kendaraan kita. Kita punya kendaraan. Badan ini mau dikemanakan? Apa mau ke parit 6, kan? Parit 3, atau mau ke masjid? Kan begitu. Apakah mau ke tempat karaoke misalnya, atau ke masjid? Kita yang kendalikan. Jadi semua amal perbuatan kita itu untuk kita. Illa siyam, terkecuali ada pengecualian, yakni puasa. Kenapa kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa itu pengecualian? As-siyamu li, puasa itu untukku. Allah ingin menyampaikan secara tersirat di dalam Al-Quran. Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai manusia, ketahuilah bahwa Allah itu berkuasa. Tuh. Ketahuilah wahai manusia bahwa Allah itu tidak pernah makan. Ketahuilah wahai manusia bahwa Allah itu tidak pernah minum. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhubungan biologi dengan pasangan, karena tidak ada pasangan. Ketahuilah bahwa Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua. Itu yang perlu kita ketahui. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak punya pasangan, Allah tidak punya istri atau suami, Allah tidak punya anak. Makanya dalam puasa itu 3 hal pokok ini, tambah yang lain-lain, yaitu sesuatu yang dihalalkan di bulan-bulan lain, makan minum, Allah larang dalam waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu apa di bulan-bulan lain kita tidak mampu? Mampu. Ada orang 2 hari tidak makan, betul tak Pak? Ada orang terbaring di rumah sakit tidak pernah makan, diimpus aja, betul tak Pak? Tidak makan, tidak mati. Ada orang merantau sebulan, 2 bulan, setahun, tidak pernah ketemu dengan bininya, tidak apa-apa. 2 tahun
Ini cuma terbit fajar sampai terbenam matahari. Masa kita tidak bisa menahan? Kata Profesor Muhammad Quraisy Shihab, sesungguhnya orang yang berpuasa itu adalah orang yang menteladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan dia berpuasa ada rasa kasih sayang kepada makhluk yang lain, kepada manusia yang lain, ada rasa kasih sayang. Sifat Al-Quddus, Allah yang Maha Suci. Di bulan suci ini kita benar-benar mensucikan diri kita. Jangankan yang haram, yang halal pun kita tidak melakukannya. Coba. Maka jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang makan, minum yang diharamkan oleh Allah. Karena yang halal pun Allah haramkan. Apalagi yang benar-benar haram. Tentu balasannya dari Allah lebih berat lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menahan. Sampai hari ini pun Allah menahan. Tidak makan, tidak minum, tidak dengan pasangan karena tidak ada pasangan. Fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-14. Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan langit dan bumi yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'im, dan dialah yang memberikan kita makanan. Allah yang berikan kita minuman. Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman. Biar kita tanam, kalau Allah tidak menghendaki berbuah, tidak berbuah itu, Pak. Kan gitu. Begitu banyak pohon-pohon tidak berbuah. Banyak pohon tidak berbuah, cuma ada daun. Daun aja, tidak ada buahnya. Padahal besar pokok batangnya. Ada yang kecil-kecil batangnya, banyak buahnya. Itu cabai. Ada yang tergantung buahnya, ada yang tersembunyi di dalam tanah. Itu buah. Ada yang naik ke atas ranting sampai ke ranting baru ada buah. Ada yang tidak kelihatan. Setelah kita angkat baru ada kelihatan buahnya, kan gitu. Nah, baik yang nampak ataupun tidak nampak, nikmat Allah berikan kepada kita, baik yang Allah telah sampaikan pada kehidupan dunia ini maupun yang Allah masih simpan di kampung akhirat. Harus kita yakin, Pak. Kita aja yakin kok ketika kita menanam apa misalnya kacang. Ya. Kita yakin bahwa tanaman kacang yang kita tanam itu banyak isinya di dalam. Jadi gitu. Dengan melihat keadaan daun-daunnya, kan begitu. Kita bisa ketahui, walaupun mata tidak melihat, tidak ada kelihatan. Tapi setelah dicabut, sama dengan singkong, kan, sama dengan ubi jala dan lain sebagainya. Tidak kelihatan, mata tidak melihat.
Tapi ketika kita sudah berusaha dan mengangkatnya, adil. Jadi Allah yang beri kita makan. Allah yang menjadikan ikan-ikan di laut berkembang biak, tidak pernah habis. Hanya mungkin sulit, ya. Keadaannya semakin sulit sehingga dia mencari tempat yang lebih bagus lagi. Mungkin tempatnya dulu sudah rusak sehingga cari tempat yang tepat, yang bagus untuknya. Bukan cuma manusia yang mencari tempat yang bagus, ikan-ikan di laut pun mencari tempat-tempat yang bagus tuh. Bukan cuma manusia yang kepingin dingin panas, ya. Hewan-hewan pun demikian, ikan pun sama. Dia ingin penyegaran, sama kita. Kepingin kalau siang itu hangat-hangat, tidak mau dingin. Ya. Kepingin kalau malam itu tidur kita tidak mau panas, kan begitu Pak? Tidak bisa tidur kita kalau malam-malam panas pun. Ya. Tidak bisa. Pasanglah AC, pasanglah kipas angin supaya tidak panas. Kita kepingin ada silih berganti tadi, karena kita butuh malam, kita butuh siang, kita butuh dingin, kita butuh panas, kan gitu. Kita butuh yang keras-keras, kita butuh yang lembek-lembek. Gitu. Kita butuh semua. Badan kita ini komplit ini kebutuhannya, dan semua harus kita penuhi kebutuhan. Jadi Allah yang memberi kita makan. Wala yut'am, dan Allah tidak makan. Nah nih, jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, Dia yang senantiasa memberikan kita rezeki, makanan, minuman, udara sehingga kita bernapas. Allah sendiri tidak mengambil manfaat dari itu. Semuanya diberikan kepada makhluknya. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Meskipun dia tidak sholat, Allah beri juga kesehatan. Meskipun tidak sholat, Allah beri juga rezeki. Bertambah keuntungan perdagangannya meskipun dia tidak sholat, tidak berpuasa. Coba ya, Allah tidak adil. Kita rajin sholat, kita rajin berpuasa, tapi kita tidak kaya. Karena kita cuma melihat dunia. Allah menyimpan untuk akhirat untuk kita. Karena kita yakin kampung akhirat itu ada. Terkecuali kita tidak yakin kampung akhirat itu tidak ada, Allah beri semua di dunia. Mau? Kan begitu. Kenapa banyak orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, tidak beribadah kepada Allah diberi kekayaan yang banyak? Karena tidak yakin pada kehidupan akhirat. Maka karena tidak yakin, maka lebih baik beri aja di dunia semuanya. Di akhirat tidak ada baginya. Kan begitu. Bapak milih, mau nggak diberikan semua di dunia, di akhirat tidak? Nah, orang yang berakal pasti bilang enggak. Masalahnya hidup di dunia cuma sementara. Dan ternyata apa yang kita kumpulkan di dunia ini kita tidak bawa. Mata kita memandang. Tetangga meninggal, kan? Rumahnya megah, kendaraannya banyak, kan? Kedudukannya tinggi. Ketika meninggal, apa yang ikut ke kuburan? Tidak ada cincin yang pun dilepas. Ya, gigi palsu pun dilepas. Tidak ada, Pak. Itu yang harus kita pikir. Karena kita orang yang beriman, yakin pada kehidupan akhirat, tentu kita memilih itu.
sedikit aja di dunia lah. Karena apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, kita tidak bisa membawa ikut serta kecuali kain putih, kain kafan. Berapa harganya kain kafan? Tidak sampai 1 juta ya. Tuh. Cincin kita, jam kita yang melekat selama ini, ya lepas semua. Tidak pakai sepatu kita, kan? Tidak pakai jas kita. Beda dengan saudara kita, mungkin ada yang pakai jas kan. Kalau kita karena yakin tidak ada gunanya semua itu, maka kita memilih. Maka Allah tahu kita, Allah beri seadanya aja di dunia ini untuk mendukung kita dalam beribadah. Kan diberikan kita untuk beribadah kepada Allah. Banyak syariat yang kita kerjakan yang mungkin juga butuh modal. Naik haji butuh modal, umrah butuh modal, kan begitu. Berzakat dan infak sedekah butuh modal. Jadi Allah yang beri kita. Allah sendiri tidak makan. Dengan kita berpuasa ini kita mencoba mengenali bahkan menteladani sifat-sifat Allah. Kita boleh menteladani sifat Allah. Begitu banyak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, dalam Asmaul Husna itu yang harus kita teladani. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, memaafkan, kan? Al-Qudus, selalu berusaha untuk membersihkan, mensucikan diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mau beruntung ya bersihkan diri, sucikan diri kita dengan apa? Dengan beribadah, sholat, berpuasa, kan? Insya Allah dengan kita berpuasa itu sungguh kita telah menzakati tubuh kita. Jadi zakat daripada tubuh ini, jasmani ini dengan berpuasa. Kita juga bisa menzakati harta kita dengan infak sedekah, kan? Ada zakat fitrah, diri yang dizakati. Zakat harta yang dizakati. Oh, badan ini gimana cara menzakatinya? Ya. Cara menzakatinya dengan berpuasa. Puasa itu yang kita kerjakan berarti menzakatkan badan kita. Harta perlu dibersihkan, Pak. Karena kalau harta itu tidak dibersihkan, nanti Allah yang bersihkan. Karena Allah tidak ingin semua kotor, Allah ingin semua bersih. Kalau kita tidak membersihkannya, Allah yang bersihkan, Pak. Bagaimana caranya Allah membersihkan di kampung akhirat? Kita sudah tahu bagaimana caranya. Badan kita harus kita bersihkan, jiwa kita harus kita bersihkan. Pokoknya semuanya harus dibersihkan. Kalau belum bersih benar-benar, belum layak masuk dalam surga. Yang layak masuk surga adalah semua yang sudah bersih. Ada yang badannya mungkin sudah bersih, ada yang jiwanya sudah bersih, seharusnya masuk dalam surga, tapi hartanya belum bersih. Tunggu dulu, kan begitu. Ada yang hartanya udah bersih, ada yang jiwanya udah bersih karena senantiasa beribadah mungkin. Tapi badannya, jasmaninya belum bersih. Allah bersihkan dulu. Karena Allah tidak ingin surganya dihuni oleh orang yang kotor. Jangankan Allah, Pak, kita aja tidak mau orang lain kotor masuk ke masjid kita. Betul? Betul gak, Pak? Jangankan Allah, dalam surga yang indah, yang bersih, masjid kita marah Pak Marbot itu kalau kita masuk pakai sandal. Itu dah. Atau mungkin tidak pakai sandal tapi ditanya kita udah berwudu belum? Tuh, ini masjid nih, Pak. Kita yang bangun. Bagaimana dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Allah yang bangun. Kira-kira diperkenankan gak kita masuk kalau kita kotor? Tidak mungkin, Pak. Jadi kalau begitu bersihkan dulu di luar, kakinya dibersihkan, berwudu dulu baru masuk.
Seperti itulah di sana. Surga tidak dihuni oleh orang yang kotor, orang yang mudah dibersihkan. Diberi kesempatan kita di dunia untuk membersihkan diri. Kalau toh kita sudah berusaha membersihkan tapi tidak bersih lagi, nanti ditolong kita di kampung akhirat dibersihkan. Gitu enaknya Allah membersihkan kita lagi. Mau nggak kita dibersihkan di kampung akhirat? Tahu? Maunya kita hadiah di dunia saja. Mau nggak Pak? Di kampung akhirat baru kita dibersihkan? Enggak. Soalnya bukan air pakai mencucinya, api masalahnya. Jadi mari kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita di dunia ini. Jangan nunggu dibersihkan gitu. Nah, samalah, yuk kita bersihkan masjid kita, jangan tunggu orang yang bersihkan gitu. Lebih baik kita yang bersihkan. Sama dengan diri kita ini. Ayo jangan tunggu siapa. Bersihkan diri kita, bersihkan jasmani dan rohani kita, bersihkan harta kita. Dan di bulan suci Ramadan ini bisa kita dapatkan semua. Bisa. Dari ayat yang kita bacakan tadi ada 10 golongan. Wa'adda lahum ajran 'azima. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan untuk mereka pahala yang sangat luar biasa. Kepada siapa? Pertama, innal muslimina wal muslimat, semua muslim, yakin. Gak mungkin kita ke masjid kalau tidak muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, beriman kepada Allah walaupun tipis tapi beriman kepada Allah, kan gitu. Dengan iman itu kita bergegas menuju masjid. Dengan iman itu kita berpuasa. Karena yang dipanggil berpuasa kan orang beriman. Ketika kita berpuasa berarti kita beriman tuh. Ketika kita tidak berpuasa berarti tidak beriman, itu aja. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau kita berpuasa berarti beriman. Kalau kita tidak berpuasa berarti tidak beriman tuh, kan begitu. Itu aja. Alhamdulillah kita muslim, kita beriman. Wal qanitina wal qanitat. Insyaallah kita tergolong orang yang senantiasa dalam ketaatan. Buktinya setiap tahun kita berpuasa, buktinya setiap subuh kita sholat, kan gitu. Tetap, bukan tahun lalu berpuasa, tahun ini tidak, itu tidak qanit namanya. Sholat subuh tapi tidak sholat zuhur, kan? Kemarin sholat subuh, hari ini tidak, itu tidak qanit namanya. Kita alhamdulillah tiap subuh kita sholat. Hanya saja mungkin terkadang ada lebih cepat datang, terkadang agak lambat, terkadang mungkin karena mules-mules terpaksa di rumah, lain soal. Yang penting tetap sholat. Itu namanya qanit. Qanitina wal qanitat. Was-shadiqina was-shadiqat. Orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar dalam ketaatan, dia jujur pada dirinya. Jujur. Jujur kepada dirinya. Mata mau tidur, tidur. Kepala mau sujud, sujud. Jujur pada diri. Karena badan kita ini butuh seperti itu. Terkadang butuh badan ini mau tidur, terkadang mau mulut ini diciptakan untuk berkata-kata, untuk berlisan, untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Ya, biarkan mulut kita berzikir kepada Allah. Kaki kita kepinginnya berjalan menuju ke tempat yang baik. Kita jujur pada diri. Jangan mata ini udah mau tidur tapi dipaksa begadang. Tidur.
Nabi juga tidak menyuruh kita untuk beribadah terus. Allah juga tidak menyuruh kita beribadah terus. Tidak. Ya. Masing-masing ada bagian-bagian. Bahkan ada 3 sahabat Nabi dulu. Tiga-tiganya ini dengan amalan yang berbeda. Ada satu bujang tidak mau kawin. Dia membujang supaya dia bisa beribadah terus. Pertama. Ada satu juga ingin bertahajud, ingin sholat terus dia. Ada juga satu orang yang kecenderungannya berpuasa terus. Nabi berkata, kaliankah yang melakukan itu? Iya. Aku Nabi. Saya terkadang makan, terkadang berpuasa. Tidak berpuasa terus. Saya Nabi. Saya juga kawin. Bahkan banyak bininya, 11 kalau nggak salah. Saya Nabi. Saya juga bangun sholat. Saya juga terkadang itu. Siapa yang melakukan demikian, maka dia bukan umatku. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita melakukan apa yang Allah berikan kepada kita. Semuanya harus kita lakukan. Jangan Bapak cuma kaki kanannya yang melangkah terus. Kaki kiri juga demikian. Bahkan tidak perlu kita suruh kaki itu berjalan, dia berjalan. Hanya kita kendalikan, jangan sampai berjalannya ke tempat maksiat. Kita yang punya kendali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, dengan kita berpuasa ini sungguh kita telah menteladani Allah, kita telah mencontoh Allah, kita telah mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li, puasa itu untukku, karena sesungguhnya Allah lah yang berpuasa sepanjang masa. Puasa kan nahan, Pak. Nahan kita cuma 13 jam setengah, 13,5 jam kan gitu, Pak. Imsak jam berapa? Jam 4 sampai jam 4.30 ya. Ya, sekitar itu. Berbuka jam 6 ya, kurang lebih. Berarti cuma 13,5 jam kita makan. Kalau Allah udah berapa tahun tidak berbuka. Ini yang harus kita paham. Dengan kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan tapi kembali kepada ma'rifat kita kepada Allah, mengenali Allah. Allah berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak ada pasangan. Badius samawati wal ard, anna yaqulu walan takul lahu sahibah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh saja, berarti Allah punya kekuasaan, punya ilmu meliputi segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Hebatnya Allah itu. Anna yaqulahu walad. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Walam takul lahu sahibah, padahal Allah tidak punya pasangan. Tuh. Allah tidak punya pasangan secara biologis karena Allah tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya keturunan. Allah ingin tegaskan supaya manusia tidak berprasangka bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya suami istri. Kalau Allah tidak punya pasangan tetap pasangan, berarti siapapun bisa jadi pasangannya, Pak. Gitu maksudnya. Maka di siang hari ketika kita berpuasa, berupayalah untuk menjadi pasangan Allah. Tuh. Jangan
bercumbu-cumbuan dengan bini. Allah cemburu. Allah ingin agar kita ini hamba baik laki-laki ataupun perempuan bercumbunya dengan Allah. Yakni beribadah, baca Al-Quran, berzikir. Itu yang kita kerjakan. Bukan bercumbu dengan bini, dengan suami. Allah cemburu. Jangan sampai kebablasan, ganti 2 bulan. Berat. 2 bulan kita menggantinya, Pak. Masih mending kalau sekarang kita puasa banyak. Nanti kalau di bulan lain orang lain makan, kita berpuasa. Mau nggak ganti 2 bulan? Karena Allah tidak punya pasangan, artinya siapapun menjadi pasangan. Allah Al-Khaliq, pasangannya dalam makhluk, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, terutama di siang hari. Di malam hari kita mendirikan ibadah, bertilawah kita, tadarusan Al-Quran, bersolat tarawih, solat witir. Solat tarawih itu adalah solat yang berbeda dengan yang lain. Solat itu maknanya, tarawih itu adalah ada ketenangan jiwa. Tarawih itu menciptakan ketenangan jiwa. Makanya diutamakan itu sudah sholat santai lagi. Kalau kita alhamdulillah adalah santainya sambil sholawat. Kalau di zaman Nabi bisa sholat tarawih sudah pergi lagi atau makan-makan lagi. Tidak harus selesai cepat dah. Karena itu adalah sholat yang santai sambil menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang diburu-buru selesainya. Karena banyak kita ini selesainya yang diburu-buru. Yang penting selesai. Kan itu maknanya. Karena ini bulan yang suci, Allah turunkan keberkahannya. Bulan ini adalah bulan agung, bulan mulia. Allah ingin memuliakan kita. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Setiap bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadarnya. Adik. Maka Nabi sampaikan, carilah di 10 hari terakhir bulan-bulan malam-malam ganjil. Itu adalah Lailatul Qadar, itu adalah malam ketika Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kalau diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad di Gua Hira tanggal 17 Ramadan. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu. Karena manusia saat itu belum ada. Belum ada cerita. Kalau diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit pertama, langit dunia namanya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu udah ada Nabi, manusia sudah ada. Jadi bisa diketahui, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Itu nuzul Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi, ke Gua Hira. Tapi Lailatul Qadar itu bukan yang itu. Lailatul Qadar itu adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Manusia belum ada. Itu yang perlu kita paham. Ini disampaikan para ulama kita dalam kitab-kitab, misalnya dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti di situ dijelaskan. Makanya Nabi tidak berani mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 21, tanggal 23 dah. Tapi cari. Yang jelas di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan atau malam bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Tidak ada hadis mengatakan Nabi mengatakan tanggal 21 tidak ada. Tanggal 23 tidak ada. Itu yang perlu kita pahami. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar.
malam penentuan qadar, disebut juga dengan malam kemuliaan karena diturunkan Al-Quran. Malam penentuan ditetapkan kembali, para malaikat turun para malaikat itu, banyak sekali malaikat, sehingga disebut dalam tafsir Profesor Quraisyihab, malam itu juga disebut dengan malam yang sempit. Kenapa dibilang malam sempit? Karena saat itu seakan-akan alam ini sempit, saking banyaknya malaikat yang turun. Kita tidak lihat. Maka disebut malam itu adalah malam yang sempit. Malam ditentukan kembali min kulli amrin. Tanazzal malaikatu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzal malaikatu. Min kulli amr, para malaikat turun mengatur kembali urusan-urusan. Mungkin ada orang yang sudah ditakdirkan mati besok. Pas turun itu ditetapkan kembali. Allah melihat kayaknya perlu ditambah, tambah gitu. Ada orang yang sudah ditakdirkan dari awal, dia seharusnya mati umur 70 tahun, sekarang masih 60 tahun, kan gitu. Tapi Allah melihat kayaknya orang ini kalau dibiarin sampai 70 dia akan murtad, maka dimatikan cepat. Tuh. Ada orang yang ditakdirkan kaya, Allah ingin memberikan kekayaan padanya, tapi dalam evaluasi setahun itu dievaluasi, kayanya ini kalau diberi kekayaan ini kayaknya jauh dari Allah, nah jadi dikayakan. Itu para ulama sudah menjelaskan seperti itu. Urusan-urusan itu ditetapkan kembali. Makanya nilai ibadah yang didapatkan itu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saking luar biasanya. Kita juga tidak dikasih tahu. Takutnya kalau dikasih tahu kita jadi tahu. Saya udah dapat malam Lailatul Qadar. Jadi tidak usah lagi sholat. Iya, tidak usah sholat lagi. Kenapa? Karena nilai sholat saya kemarin, ibadah saya sudah nilainya 83 tahun. Sementara umur kita tidak sampai kayaknya gitu kan. Allah merahasiakan itu supaya kita bersungguh-sungguh mencarinya untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal, mungkin belum selesai, nanti kapan-kapan saya lanjutkan lagi. Mari terus kita bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di malam hari kita mendirikannya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini terkait dengan puasa karena iman dan berharap pahala dari Allah. Allah mengampuni dosa-dosa yang berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ayat yang apa? Hadis yang lain lagi, man qama, barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Kalau pagi siang tadi berpuasa, malam mendirikan. Jadi siang berpuasa, malam kita dengan beribadah di malam hari. Satu lagi, man qama lailatul qadar, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mendirikan ibadah pada malam lailatul qadar, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hampir sama 3 hadis ini. Yang pertama tentang puasa, yang kedua tentang amalan-amalan di bulan malam-malam Ramadan, yang ketiga khususnya pada malam Lailatul Qadar itu. Maka persiapkanlah diri kita untuk bisa beribadah di 10 hari terakhir.
Kalau dari awal kita udah lemah, tidak bisa kan. Maka kita harus persiapkan diri kita. Malam pertama sampai malam ke-20 kita persiapkan mental kita. Ya. Kita luruskan niat-niat kita bersihkan hati kita. Kita melaksanakan ibadah sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 10 hari terakhir kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Selamat berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan menjadi ringan beban kita, Allah juga memaafkan kita. Karena biasanya berat itu karena ada beban. Nah, segala beban-beban yang ada pada diri kita itu kita lepaskan. Kesalahan-kesalahan orang yang ada pada diri kita maafkan. Dendam, segala sifat-sifat yang berhubungan dengan orang lain, kita sakit hati terhadap orang, buang. Saling memaafkan agar ringan rasanya menjalani. Jangan sampai kita sudah berpuasa masih juga iri dengki, masih juga marah, masih juga dendam sama seseorang. Tidak ada gunanya berpuasa. Maka buang semua itu. Allah Maha Pemaaf, Al-Afu. Banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu saya kira di salat doa-doa antara salat tarawih kita sudah kita kerjakan. Perbanyak berdoa kepada Allah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.